Raja Zhenbei kembali ke istana. Berani sekali kamu datang ke rumahnya untuk mencariku. Dia hari ini masuk istana untuk menerima penghargaan. Masih belum tahu apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Mimi. Kakak selir dan kakak aneh. Tidak berpakaian dengan baik. Tidak tahu malu. Malu. Mimi. Meong. Apakah si bodoh ini tidak akan membocorkan urusan kita? Maka buat dia tidak bisa bicara selamanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Perkosa dulu baru bunuh. Istri Raja Zhenbei mati karena bercampur dengan pria. Raja Zhenbei, jika masih punya muka, tidak akan menyelidiki penyebab kematiannya. Masuk akal tidak ada pria yang akan membela seorang wanita yang memberinya topi hijau. Aku punya sebotol obat di sini. Suruh dia makan, biarkan pelayan membawanya ke gunung belakang untuk bermain sesuka hati. Hehehe, meskipun dia bodoh. Ini juga bisa dibilang gadis bangsawan yang dimanja. Aduh, wajah putih mulus ini. Hanya melihatnya saja sudah membuat air liur menetes. Hari ini kita beruntung. Kakak selir bilang main sesuka hati. Asal akhirnya dibunuh saja bunuh. Kakak kamu duluan. Baik, hahaha, aduh. Pergi sana. Kepalaku sakit, bukankah aku di laboratorium? Kenapa bisa sampai di tempat terpencil? Aduh. Aku ahli waris keluarga Dokter Ulung. Ternyata terlempar menjadi seorang bodoh yang bisa dipermainkan. Tenang, aku akan membalaskan dendammu. Kamu si bodoh bau berani melawan. Lihat bagaimana aku menghajar kamu hari ini. Kakak urus dia. Hari ini kita paksa baik. Jangan mendekat, atau aku tidak akan baik-baik pada kalian. Kenapa ada pistol? Tidak peduli. Selesaikan masalah di depan mata dulu. Tidak baik-baik, hahaha. Panas sekali. Aku keracunan obat birahi. Tanpa obat sulit untuk diatasi. Aku harus pergi dari sini dulu. Buruk mereka melihatku jika tidak bertindak. Setelah orang ini mati, aku yang berikutnya. Bertindak. Aku sedang khawatir tidak ada obat untuk racun ini. Tiba-tiba ada pria jatuh dari langit. Terima kasih atas pemberian alam. Terima kasih atas bantuanmu, Nona. Aku ini pangeran. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau? Apa yang kamu mau lakukan? Apa yang aku mau lakukan belum pernah dengar. Utang nyawa harus dibayar dengan tubuh. Kamu.
Banyak uang? Bagus, akhirnya aku punya uang. Sekarang orang tua tidak akan menjualku ke rumah bordil untuk membiayai adik. Cepat lihat ke sana. Cepat. Pangeran. Bangun pangeran, pangeran, pangeran. Apa yang terjadi padaku? Kita terkena jebakan. Kamu mungkin dikejar sampai ke sini. Mana perempuan itu? Perempuan, tidak ada perempuan di sini. Setelah selesai langsung kabur. Segera cari tahu. Siapa perempuan di hutan tadi malam? Baik. Senjata rahasia perempuan ini memang hebat. Jika bisa digunakan untuk pasukan utara, pasti bisa mengalahkan suku utara. Tampaknya perempuan ini. Aku harus menemukannya. Dari mana kamu kembali? Dua orang bodoh bahkan orang gila pun tidak bisa ditangani. Kalau tidak kembali, bagaimana aku bisa menuntutmu? Tidak gila lagi. Melihat aku kembali hidup, kamu tampaknya kecewa. Sampah, lepaskan aku, kamu gila. Tolong bantu aku. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Tapi mulai hari ini, hari-hari baikmu sudah berakhir. Sangat sombong sang permaisuri. Sebelumnya berpura-pura gila di hadapanku. Saya tidak berharap terlihat seperti ini di belakang layar. Kakek, kau bisa dihitung sebagai perzinahan. Aku ingin membunuh. Tuan, kau harus memutuskan. Dia pria tadi malam. Ternyata menjadi Raja Zhenbei. Li Jingchen, kau bodoh. Anda percaya apa yang Anda katakan? Saya benar-benar ragu bagaimana IQ Anda dicampur dengan Wang Ye. Lakukan hal-hal yang lebih rendah. Berani berdalih. Itu pasti orang yang lebih rendah. Ye Nancy, kau pelacur. Jika Tuhan tidak percaya dia bisa menemukan seseorang untuk diperiksa, lihat saja. Tubuh tidak sehat baru-baru ini. Akan ada ruam. Kakek, jangan percaya padanya. Apakah itu benar atau tidak saya akan tahu. Datang. Serat selir samping ke bawah. Tidak, jangan. Sangat memalukan sekali. Bahkan jika tidak bersalah itu akan dikritik. Jika Tuhan tidak percaya, saya mati di sini untuk membuktikan tidak bersalah. Cepat pergi, tolong dokter. Cepat. Bawa dia kembali ke Linglong Pavilion. Ini benar-benar karakter yang kejam. Saya tidak takut memukul diri sendiri sampai mati. Selir sisi meninggal. Raja secara alami percaya dia tidak bersalah. Sudah waktunya kamu. Kau terbunuh di sini. Anda harus memilih sendiri. Siapa yang menganjurkan bukti jika kau meragukanku? Kita harus memberikan bukti atau jika kau setiap kali kita curiga, aku harus mati di pilar. Tanpa diduga sang putri sangat tajam. Sepertinya Anda tidak lapar. Mulutmu tidak lunak. Taruh dia di Oguang Pavilion. Tidak ada yang bisa memberinya makanan. Sampai dia mengaku. Ya. Jangan sentuh aku akan pergi. Kenapa dia berpura-pura bodoh? Kenapa tidak berpura-pura sekarang? Apakah ini perintah dari keluarga Ye? Babi. Hai. Lapar banget nggak tahan. Gue ini orang hidup, masa bisa mati kelaparan? Gue mau cari makan. Permaisuri mau kemana?
Perintah dari pangeran, tanpa izinnya. Kamu tidak boleh keluar dari pavilion Yao Guang. Gue lapar mau cari makan. Pangeran juga bilang, Siapapun tidak boleh memberimu makanan. Kecuali kamu mau mengakui kesalahan. pangeran hanya bilang orang lain gak boleh kasih makan, tapi gak bilang gue gak boleh cari sendiri. Kalau kamu mau makan, ada cara lain. Cara apa? Kalau kamu mau berlutut, kasih gue 3 kali sujud. Mangkuk nasi ini buat kamu. Apa katamu ulangi lagi? Permaisuri mungkin kurang dengar ya. Gue bilang kalau kamu mau makan. Boleh. Sekarang kamu berlutut. Kasih gue 3 kali sujud. Mangkuk nasi ini buat kamu. Kasih kamu apa yang kamu lakukan lepaskan gue. Apa yang kamu lakukan lepaskan gue. Kalian semua mati ya. Cepetan cari pangeran. Lepaskan gue. Cepetan cari pangeran. Orang tua kasih gue makan ya. Kasih gue makan permaisuri baik ya sama kamu. Biarkan kamu makan dengan lahap. Nggak perlu kamu berlutut sujud. Langsung kasih kamu makan. Makan gimana rasanya? Enakan makan dengan lahap. Permaisuri. Hamba salah permaisuri kasihan. Hamba salah hamba nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Hah sampah yang sok jago. Pergi sana. Pergi. Tidak ada orang baik di istana ini. Aku lapar sekali. Seandainya ada 1 roti kukus saja. Apa yang terjadi ini? Apakah karena cincin ini? Aku mau semangkuk sup biji teratai. Wah, ternyata seperti yang kuduga. Bagaimana Yenansi berani memaksaku? Dan dia juga tidak punya senjata rahasia yang begitu hebat. Cukup bawa wanita itu ke sini dan manfaatkan dia. Produksi massal senjata ini untuk melawan suku utara. Mungkin rakyat perbatasan utara bisa terhindar dari perang. Tuan bawahan sudah menyelidiki dengan jelas. Ada 2 wanita yang muncul di gunung belakang tadi malam. Satu adalah penduduk desa sekitar, yang lainnya adalah permaisuri. Tidak mungkin Yenansi. Bawa wanita yang lain ke sini. Siap. Tuan tolong permaisuri sudah gila. Beri teriakan seperti itu tidak pantas. Tuan hamba tua sudah menjalankan perintahmu. Tidak membiarkan permaisuri makan. Dia kemudian memukul hamba tua seperti orang gila. Dan hampir membunuh hamba tua. Tolong Tuan ambil keputusan. Aku ingin melihat. Bagaimana dia menjadi gila. Ternyata jika aku mau, aku bisa menggunakan cincin ini untuk menciptakan sesuatu. Tidak tahu apa ada batasannya. Yenansi, kau berani sekali. Aku menyuruhmu untuk tidak keluar tapi kau malah melukai orang. Apakah kau masih menghormati aku? Feng Mo, dia melanggar atasan. Aku sebagai permaisuri menghukum bawahan, apa salahnya? Masih saja membalikkan fakta. Jelas-jelas kau yang berhati jahat menindas yang lemah. Lemah. Dia memang tua bangka. Tapi, ketika dia memaksaku berlutut dan menghinaku, tidak terlihat lemah sama sekali. Kau wanita jahat, sebelumnya memfitnah Anlan. Sekarang memfitnah Feng Momo. Apakah semua orang harus
Menabrak kepalanya sampai mati baru kau puas. Percuma kalau nggak percaya, males ngomong sama lo. Pintu ada di situ, minggir sana. Lo emang beda sama dulu. Gimana pura-pura gila nih? Gak bakal dapet simpati dari gue. Sekarang malah pakai taktik tarik ulur. Jangan kira pakai cara gitu gue bakal suka sama lo. Jangan mimpi siang bolong deh. Di leher lo ada tumor. Imajinasinya emang tinggi banget. Tumor-tumor apaan? Gue nggak ngerti lo ngomong apaan ya Nancy. Mending lo simpan semua pikiran gak jelas itu. Jangan lupa dulu bapak lo. Yang minta ke Kaisar buat nikahin lo sama gue. Seumur hidup. Jangan harap bisa dapat hati gue. Kalau lo bilang gitu, mending kita cerai aja. Cerai? Yaitu pisah. Lo mau pakai pisah buat ancam gue? Lo kira gue nggak berani? Berani banget lo berani nyerang gue. Ini MAH bukan nyerang. Kalau lo berani sentuh gue lagi, gue bikin lo nggak punya keturunan. Oke. Gue pengen lihat lo punya kemampuan apa. Lepasin gue, kan lo mau lihat kemampuan gue. Gak bisa lawan langsung malah pakai cara licik lo emang. Orang jahat dan gak punya malu. Lo mau lawan cewek yang tinggi berat sama kekuatan gak sebanding sama lo. Ini baru namanya jahat dan gak punya malu. Nuduh selir nyiksa pelayan. Mencoba bunuh pangeran. Ye Nancy. Lo emang orang gila. Pertama, semua yang gue bilang benar. Bekas ciuman di tubuh Guanlan lo juga lihat kan? Itu penyakit atau bukan lo bisa tanya tabib. Soal lo bilang gue nyiksa pelayan. Padahal dia yang suruh gue berlutut menghina gue duluan. Kalau pangeran gak percaya, lo bisa tanya pelayan yang ngasih tahu lo terakhir. Gue cuma membela diri, gak pernah mencoba bunuh pangeran. Lo bilang Guanlan selingkuh. Siapa pria idamannya lo punya bukti? Buktinya ya gue. Kemarin gue hampir dibunuh sama mereka. Seharusnya dia tidak mengenaliku, jangan biarkan dia tahu. Aku dibuang di tempat pembuangan mayat. Apa yang mereka lakukan padamu, Ham? Tentu saja aku melihat rahasia mereka. Hampir dibunuh untuk menutupi mulut. Karena kamu begitu yakin. Apakah kamu punya bukti lain? Pria itu memakai topeng. Tapi di tubuhnya ada bau aneh. Benar, jika aku menciumnya lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Si malang. Pasangan pezina itu adalah dalang kematianmu, jadi aku harus membunuh mereka sendiri untuk membalas dendammu. Juga tidak sia-sia menggunakan tubuhmu. HMPH, kamu bahkan tidak punya bukti. Bagaimana aku bisa percaya? Apa yang kamu katakan bukan fitnah? Wang Ye. Berikan aku beberapa hari lagi, aku pasti akan membantu Wang Ye melepaskan topi hijau Wang Ye. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin Surat perceraian. Ingin surat perceraian. Kamu ingin bercerai dengan aku? Mengapa? Tentu saja tidak ingin terlibat lagi denganmu. Kamu pikir aku ingin menikahimu? Jika kamu bisa membuat Kaisar menarik kembali perintahnya. Aku sangat ingin bercerai denganmu. Baiklah, kita sepakat. Malam sudah larut, aku ingin tidur. Wang Ye, silakan pulang. Aku juga tidak berniat tinggal. Wang Ye, wanita di bukit belakang tadi malam. Aku sudah membawanya. Wanita di bukit belakang tadi malam, bukan aku. Atur dia tinggal di Ronghua Yuan dulu. Besok pagi bawa dia ke Qian Kun Hall untuk menemui aku. Baik. Siapa yang menyuruhmu datang? Ku dengar Wang Ye menyambut adik baru di istana. Aku sebagai permaisuri tidak bisa datang melihat. Kamu sebaiknya tidak membuat masalah kalau tidak. Jangan salahkan aku jika tidak memberi kamu muka. Tenang, aku cuma lihat-lihat. Aku nggak bakal memakannya. Wanita biasa ini menghadap pangeran dan permaisuri. Angkat kepalamu.
Kamu kenal benda ini. Ini bukan senjataku. Waktu itu aku panik lari cepat dan ceroboh sampai lupa mengambilnya. Ya, ini milik wanita biasa ini. Sepertinya. Malam itu memang kamu yang menyelamatkan Ben Ping, tapi apa yang kamu lakukan padaku? Kamu sendiri yang tahu. Pangeran, maafkan, wanita biasa ini tidak sengaja. Wanita biasa ini. Sudahlah. Karena sudah jadi wanita milikku. Aku pasti akan memberimu status. Terima kasih, Pangeran. Apa yang terjadi? Jangan-jangan perempuan ini pura-pura jadi aku sampai berani menanggung kesalahan untukku. Orang baik pasti selamat. Berdirilah. Kamu tinggal dulu di Ronghua Yuan, nanti aku akan menjadikanmu selir dengan upacara yang layak. Wanita biasa ini serahkan semuanya pada Pangeran. Aku sebentar lagi akan menjadi selir Pangeran Senbei. Bagus sekali. Kalau ibu dan adikku tahu, pasti tidak akan berani menggangguku lagi. Pangeran Ibu Suri memanggil. Mohon pangeran dan permaisuri segera ke istana. Aduh, Anyahlah. aku nggak sengaja. Kamu gila ya? Jangan-jangan sengaja merangkulku. Kamu sendiri yang tahu. Pria sok percaya diri. Sekarang waktunya bahas ini. Untuk membunuhku kalian benar-benar mati-matian. Sekarang gimana kalau nggak mau mati diam di sini? Li Jingchen, lebih baik kamu menyerah saja. Kami bisa memberimu kematian yang utuh. Baik, aku bisa tidak melawan. Tapi lepaskan dia. Ternyata Pangeran Senbei yang tegar. Juga bisa sayang pada wanita. Aku cuma gak mau mati bareng wanita seperti ini. Dia ingin mengulur waktu menunggu Song Yao. Kamu pikir aku mau mati bareng kamu? Kalau bukan karena kamu, aku gak bakal sampai kayak gini. Sialan. Mati bareng raja ini adalah kehormatanmu. Kehormatan itu aku kasih ke seluruh keluargamu. Diam. Kalian berdua harus mati. Kenapa aku yang harus mati? Tugas kalian adalah membunuhnya, bukan membunuhku. Dia ada benarnya juga. Diam. Gak lihat mereka cuma ngulur waktu? Serang. Kalau terus kayak gini sebelum Song Yao datang kita semua bakal mati. Aku akan coba tahan mereka, kamu cari cara cepat pergi. Jangan-jangan dia emang udah ada luka sebelumnya kalau aku tinggalin dia begitu aja. Apa gak terlalu kejam? Udahlah, ngeliat dia tadi. Suruh aku kabur, aku bantu dia sekali lagi deh. Serang. Dari mana dia punya senjata rahasia ini? Dan dia bisa pakai dengan lancar banget, jangan-jangan dia cewek yang di malam itu? Tempat ini gak aman, kita buruan. Ketemuan sama pengawal-pengawalmu. Bukan katanya kamu dewa perang, bukan katanya kamu jago? Kok bisa kalah sama beberapa pembunuh sampai muntah darah? Dari mana kamu dapat senjata rahasia itu? Udah tahu gak bakal bisa sembunyi, tapi aku gak boleh biarin dia tahu. Di bukit belakang malam itu aku yang ambil untung. Aku nemu. Nemu di mana? Di bukit belakang sebelumnya. Guanlan suruh orang buang aku ke sana, aku hampir mati. Untung ada ini yang nyelamatin nyawaku. Beneran? Ngapain bohong? Iya juga, kalau dia cewek di malam itu. Pasti bakal pengen semua orang di ibu kota tahu kalau kita udah jadi suami istri. Mana mungkin dia sembunyi-sembunyi. Maafkan hamba Raja, hamba terlambat datang menyelamatkan. Bawa dia balik, interogasi dengan keras. Siap, bawa dia. Masa masih di sini? Tunggu apa lagi? Aku gak bisa naik kuda. Dasar orang gak berguna. Tolong deh, ngerti gak? Kalau bukan karena aku, kamu udah mati di sini. Kamu masih aja nyebut aku orang gak Dikit berguna. aja ngomong naik. Aku gak mau naik. Nyonya Raja. Naik kuda atau naik aku? Aku lebih baik
naik kuda saja. Giddy up. Hari ini, aku mengadakan pesta khusus untuk Jing Chen. Untuk menghargai jasanya. Menjaga perbatasan dengan penuh pengorbanan. Ayo. Ini adalah tugas saya. Jing Chen, setelah kamu menikahi Nancy, kamu langsung pergi menjaga perbatasan utara selama beberapa tahun. Sekarang kamu kembali. Harus memikirkan masalah keturunan karena keluarga Li hanya tinggal kamu. Wangsa Zhenbei yang besar. Harus ada penerusnya. Kakak Yanansi kurang waras mungkin tidak bisa memperbanyak keturunan. Lebih baik Jing Chen menikah lagi dengan seorang permaisuri. Seorang permaisuri menikah lagi dengan seorang permaisuri menurunkan Yanansi menjadi istri biasa. Keluarga ya pasti tidak akan berkomentar. Ini tidak perlu merepotkan Ibu Suri. Dan Putri. Aku dan 11R punya hubungan yang baik. Benarkan 11R? Benar apa lepaskan? Akan kupotong tanganmu untuk dibuat sup. Aduh, anak ini sejak kecil sudah kurang waras. Sekarang aku melihatnya. Lebih bodoh lagi, apa saja bisa diucapkan. Itu karena Jing Chen kamu baik hati. Bisa menerimanya. Kamu yang bodoh, seluruh keluargamu bodoh. Aku dan 11R dinikahkan oleh Kaisar. Aku tidak berani meremehkan. Bahkan akan merawatnya dengan baik. Agar tidak mengecewakan Kaisar. Aku tidak salah pilih. Kamu memang seperti ayahmu. Setia dan berbakti. Katanya kemarin Wang Ye diserang. Apa kamu terluka? Kakak Jing Chen kamu baik-baik saja kan? Terima kasih atas perhatian kalian. Aku tidak apa-apa. Cepat panggil tabib. Yanansi, kenapa kamu melemparkannya ke tanah? Kamu bodoh, cepat pergi. Cepat panggil orang bantu kakak Jing Chen ke tempat tidur. Jika kamu ingin dia mati, silakan pindahkan dia sesukamu. Kamu tolol berani mengutuk. Suami sendiri kamu pikir kamu bodoh. Aku tidak berani menampar mulutmu. Cepat! Cepat mundur. Biarkan udara mengalir. Tidak baik, napasnya kacau. Meridian tidak normal, mungkin ada bahaya nyawa. Kamu mengerti pengobatan. Kaisar jangan bercanda. Dia seorang idiot, mana mungkin mengerti pengobatan. Cepat panggil orang, hentikan dia. Dokter istana, kenapa belum datang? Tidak ada waktu, aku butuh jarum perak. Aduh, Kamu ngapain? Jangan berbuat konyol. Kalian masih diam saja, cepat hentikan dia. Dokter Jiang, tolong selamatkan dia jika dia ada apa-apa. Aku tidak akan memaafkan si bodoh ini. gejala pangeran. Kemungkinan besar terkena racun hati. Untung Kaisar bijaksana. Meletakkan pangeran di tanah. Tidak memindahkannya sembarangan. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Dokter Jiang, kamu bilang Jing Chen. Dia terkena racun apa? Racun hati. Siapapun yang terkena, jantungnya akan melemah tidak sampai 3 tahun. Pasti mati. Apa ini tidak mungkin? Dokter Jiang, ada cara untuk menyembuhkan racun ini. Aduh, sekali terkena, pasti mati. Kalau begitu, Jing Chen tidak bisa hidup lebih dari 3 tahun. Ya, Hanya penyakit jantung saja. Jika aku ingin dia hidup, dia bisa hidup. Tapi ngomong-ngomong, Li Jingchen tidak akan lama lagi. Ekspresi orang-orang ini aneh. Selain putri kedua yang lain sepertinya punya niat tersembunyi. Kakung Jing Chen, akhirnya kamu bangun. Kamu baik-baik saja kan?
Hamba telah bersikap tidak sopan di hadapan Kaisar. Mohon ampun dari Kaisar. Silahkan duduk dan bicara. Jing Chen, kenapa kamu bisa terkena racun hati? Hamba melapor kepada Kaisar. Di perjalanan kembali ke ibu kota hamba dikejar pembunuh. Dada hamba terkena panah beracun. Setelah bangun hamba menjadi seperti ini. Sepertinya pangeran telah dikhianati. Apakah sudah jelas siapa pelakunya? Hamba sering berperang pasti ada yang dendam. Sudah biasa menerima balas dendam. Masalah hidup dan mati. Hamba sudah tidak peduli. Kaisar di perbatasan utara. Ada pasukan keluarga Li yang menjaga. Harap Kaisar tidak perlu khawatir. Keluarga Li setia sampai akhir. Sekarang hanya tinggal kamu sendiri. Hati Kaisar tidak tega. Meskipun harus menguras semua kekuatan tabib istana, Kaisar akan menyembuhkan racun hatimu. Terima kasih Kaisar. Pangeran tadi. Hamba melihat ada jarum perak di dada Anda, sementara menahan racun. Tidak tahu siapa yang menusuknya. Saya yang menusuk. Kamu. Tidak mungkin teknik jarum ini. Pasti butuh 10-8 tahun latihan. Bagaimana mungkin kamu? Kalau bukan takut Li Jingchen mati, raja anjing ini suruh saya jadi janda ikut mati. Saya tidak mau menyelamatkan dia sampai ketahuan. Teknik apa sih? Saya cuma panik lalu menusuk sembarangan. Saya baca di buku. Buku apa? Buku komik. Yang seperti itu. Ada 2 orang kecil telanjang di atasnya. Tabib Jian jangan dengarkan omongannya. Ternyata putri memiliki bakat seperti ini. Saya merasa tidak ada apa-apanya. Kaisar mendengar putri sulung keluarga Ye. Sejak kecil agak bodoh tapi hari ini terlihat agak cerdas. Yang Mulia 11R. Kadang-kadang dia juga sadar. Benarkah? Maka pangeran harus menjaga nyonya pangeran dengan baik. Agar saat dia tidak sadar, tidak menimbulkan masalah. Yang Mulia putra mahkota benar. Gadis ini memang bodoh. Tidak mampu memikul tanggung jawab untuk memperluas keluarga Li. Bagaimana jika Yang Mulia memberikan pernikahan lagi? Biarkan Jing Chen menikah lagi seorang permaisuri utama. Terima kasih atas perhatian Ibu Suri. Hamba baru-baru ini memang memiliki seorang wanita yang disukai. Hamba telah membawanya ke istana. 3 hari lagi akan mengadakan upacara selir. Pada saat itu, pasti akan membawanya sendiri ke istana untuk menghadap Yang Mulia dan Ibu Suri. Mengapa Anda menatap hamba? Baru saja Ibu Suri menyuruh Anda menikah lagi. Mengapa Anda tidak sekalian berpisah dengan hamba? Hamba sudah bilang, jika Anda bisa membuat Yang Mulia menarik kembali dekret pernikahan, hamba akan berpisah dengan Anda, tapi hamba tidak pernah bilang. Hamba akan berinisiatif berpisah dengan Anda. Anda hampir mati pun tidak melepaskan hamba. Anda tidak takut setelah Anda mati hamba akan merebut harta Anda, mengganggu selir Anda. Hamba tidak akan menyerahkan istana kepada Anda bermimpi. Sialan sudah menyelamatkannya 3 kali. Ternyata memperlakukan hamba seperti ini lebih baik. Di gunung belakang hari itu seharusnya hamba perkosa dulu baru bunuh, agar tidak ada masalah lagi. Yang Mulia akhirnya kembali. Bukankah hamba menyuruh Anda tinggal di Ronghua-Yuan? Mengapa Anda keluar? Hamba mendengar Yang Mulia bertemu dengan pembunuh saat masuk istana, sehingga cemas dan menunggu di pintu ini. Sekarang melihat Yang Mulia selamat, hamba pun lega. Lain kali keluar pakailah baju tebal. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Hamba berencana dalam 3 hari akan mengadakan upacara selir dengan Saodi. Bagaimana pendapat Anda? Pernikahan kalian berdua apa urusannya dengan hamba? Anda sebagai permaisuri tentu harus memikul tanggung jawab mengurus rumah tangga. Hamba menyambut yang baru. Seharusnya kau yang bertanggung jawab penuh. Aku mengambil selir, apa urusanku dengan tanggung jawabmu? Lebih baik biarkan aku menikahinya saja, apa gunanya kau ada? Sombong sekali, ini adalah kualitasmu sebagai permaisuri. Bukankah begitu? Apa kualitas? Dari mana aku punya kualitas? Pernahkah Yang Mulia mendengar sebuah kalimat? Lupakan kualitas pribadi, nikmati kehidupan tanpa moral. Jika kau terus mencari masalah padaku tanpa alasan, jangan salahkan aku jika aku langsung gila. Kau. Yang Mulia jangan marah, semua salahku. Merepotkan kakak ipar. Sebenarnya aku tidak peduli dengan status, asalkan bisa tetap di sisi Yang Mulia. Bahkan jika harus menjadi pelayan kasar, aku sudah merasa puas. Tenang, aku tidak akan berlaku buruk padamu.
Tapi tunggu dulu. Bahkan jika Guanlan memimpin rumah tangga dan menahan tunjangan bulanan permaisuri, permaisuri seharusnya sebagai anak perempuan bangsawan tinggi kota Chaoyang harusnya memiliki mahar yang besar. Lalu kenapa di dalam kamarku tidak ada satu perhiasan layak pun yang bisa kutemukan? Permaisuri yang mulia memerintahkan agar kau ke ruang belajar untuk melayani. Tidak mau mulai sekarang, jangan ganggu aku dengan hal-hal tak berguna seperti ini lagi. Dulu permaisuri hanya bodoh, tapi sekarang sudah gila bahkan berani melawan perintah yang mulia. Berani tidak patuh. Tunjukkan jalannya. Tiba-tiba aku ingat aku punya urusan lain. Ya permaisuri, ikuti hamba. Yang mulia, di mana maharku? Giling tintanya. Aku tidak punya waktu untuk melayanimu, aku cuma ingin tahu soal maharku. Cukup omong kosongmu, saat ini aku sedang tidak mood untuk membicarakan hal lain. Jika tidak mau giling tinta, keluar saja. Baiklah, aku giling. Untuk mahar aku tahan. Kenapa kau membongkarnya? Apa hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya. Fokus giling tintanya. Jangan manfaatkan kesempatan untuk membuat cerita tentang aku. Pria sombong ini tak ada habisnya. Aku benar-benar ingin melempar batu tintanya ke wajahnya. Yang mulia, jika kau takut aku dekat-dekat padamu, kenapa harus aku yang melayanimu? Apa selirmu tidak punya tangan? Atau tidak ada pelayan yang bisa kamu andalkan? Ibu Suri mengirim seorang guru untukmu. Katanya untuk mengajarkanmu tata krama. Itulah sebabnya aku ada di sini. Memberimu kesempatan untuk mendekatiku. Tapi aku peringatkanmu. Jangan mencoba mengambil kesempatan. Kamu yang akan menanggung risikonya. Li Jingchen, jangan keterlaluan. Kurang ajar. Kamu berani menyebut namaku langsung. Kamu juga kurang ajar, ayo jangan banyak bicara. Cepat kembalikan maharku. Mahar apa? Jangan berpura-pura tidak tahu. Malam kamu menikah ke istana. Aku langsung memimpin pasukan ke medan perang, aku bahkan belum pernah melihatmu, apalagi maharmu. Aku ini putri keluarga Ye. Tidak mungkin menikah tanpa membawa apa-apa. Aku sudah mencari seluruh istanaku, tidak ada barang berharga sama sekali. Jangan-jangan ada pencuri. Aku tidak tahu, tunggu. Kenapa kamu tidak mencari sebelumnya? Tapi justru mencari sekarang. Apa kamu ingin menarik perhatianku? Kadang aku benar-benar ingin melaporkan ini ke polisi. Kalau Narsis itu melanggar hukum, dia pasti dihukum seumur hidup. Wang Ye, aku kehilangan uang, aku sedang panik. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Baiklah. Katakan padaku. Kenapa tiba-tiba mencari mahar? Karena kita akan bercerai. Aku harus mengambil kembali barang-barangku. Kamu benar-benar ingin bercerai? Benar-benar serius. Kalau kamu meninggalkan istana, kamu akan pergi kemana? Kamu pikir keluarga Ye akan memberikan tempat tinggal untuk mantan selir yang diceraikan? Justru karena itu, aku harus mengambil kembali maharku. Kalau tidak berita ini tersebar, orang akan bilang kamu Wang Zhenbei, bahkan mengincar mahar seorang wanita. Kurang ajar, aku tidak mungkin menginginkan barang-barangmu yang tidak berharga itu. Guanxi. Wang Ye, Anda memanggil hamba. Wang Fei ingin bertanya padamu. Saya bertanya pada Anda, Tuan Shang, ketika saya menikah ke keluarga kerajaan, apakah saya membawa mas kawin? Tentu saja putri mahkota adalah putri tertua dari keluarga Ye. Jika tidak ada mas kawin, bukankah Tuan Ye akan menjadi bahan ejekan? Lalu di mana mas kawin saya? Setelah pangeran pergi, kekuasaan mengurus rumah tangga kerajaan jatuh ke tangan selir Gu saat itu. Dia dengan alasan menjaga untuk putri mahkota memindahkan mas kawin Anda semua ke gudang pribadinya. Mas kawin saya kenapa masuk ke gudang pribadinya? Putri mahkota keadaan Anda saat itu. Selir Gu tentu bisa mengambil keputusan. Dan pelayan yang melayani Anda juga dijual atau dihukum mati oleh selir Gu. Ada yang dihukum mati dengan tongkat. Pemilik asli bodoh. Jadi tidak memberikan saya banyak ingatan yang jelas. Tapi saya tidak menyangka Guanlan begitu kejam. Menindas pemilik asli saja sudah cukup. Masih menyakiti orang-orang di sekitarnya jahat. Pangeran, Anda harus memberikan penjelasan pada saya. Bukan saya yang menelan mas kawin Anda. Kenapa harus memberikan penjelasan pada Anda? Kalau bukan karena pangeran membiarkan, bagaimana mungkin seorang selir bisa menindas saya? Saya sedang berperang di luar. Tentu ada kelalaian dalam urusan rumah tangga. Sekarang pangeran sudah kembali. Saya tidak meminta pangeran membela keadilan untuk saya. Saya hanya ingin mas kawin saya dikembalikan. Guanlan sekarang masih tidak sadarkan diri. Bagaimana saya bisa membantu Anda mencari mas kawin? Tidak sadarkan diri.
Ini tidak sulit. Mohon pangeran ikut saya. Hei kamu-kamu. Hamba menghadap putri mahkota. Dia belum sadar. Menjawab pangeran kemarin tabib You datang. Katanya keadaan selir tidak optimis. Sangat mungkin tidak akan sadar lagi. Tidak benar. Baik bagian yang terbentur maupun kekuatannya tidak mungkin menyebabkan tidak sadarkan diri. Pasti ada yang tidak beres. Putri mahkota, lepaskanlah tuan saya, hamba mohon. Hah, ternyata pura-pura. Mau pakai trik pura-pura terluka untuk mengelabui mimpi. Chuntao pangeran ada di sini. Aku tidak akan menyakiti selir kalian. Aku cuma mau lihat lukanya. Nyonya saya untuk membuktikan kesuciannya. Menabrak sampai kepala berdarah, lukanya terlalu mengerikan. Nyonya lebih baik tidak melihatnya. Tenang saja, aku berani kok. Tidak apa-apa, aku cuma lihat sebentar. Nyonya jangan begitu, hamba mohon. Jangan ganggu nyonya saya lagi. Ayo, aku cuma lihat sebentar, cuma sekali. Sudah cukup belum keributanmu? Lepaskan aku. Kalau bukan karena kau yang kasar, selir bisa sampai menabrak seperti ini. Kau tidak hanya tidak menyesal, malah semakin menjadi. Apa tidak salah? Dia yang menyuruh orang melemparku ke belakang gunung. Nyaris membunuhku, kenapa bilang aku semakin menjadi? Pergi dari sini. Jangan buat aku mengulanginya. Aku tidak mau hari ini, aku akan mengambil milikku sendiri, kalau tidak aku tidak akan berhenti. Jangan paksa aku untuk menggunakan cara khusus padamu. Cara khusus? Aku takut sama kamu, ayo lepaskan aku, turunkan aku. Aduh. Lepaskan aku. Wah, keren banget. Lepaskan aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak segera turun, akibatnya tanggung sendiri. Jangan bergerak, tubuh wanita ini terasa anehnya familiar. Aku pasti sudah gila. Sampai merasa tertarik pada wanita seperti dia. 1, 2. Kau pikir aku mau menyentuhmu? Apa kau tidak waras? Kenapa kau harus membawaku kembali? Kau tidak lihat kalau Guanlan itu pura-pura pingsan? Aku cuma lihat kau memanfaatkan situasi ingin melakukan sesuatu pada pasien yang tidak sadarkan diri. Baiklah. Seperti itu buta ya. Sungguh sia-sia kulit yang tampan ini. Berani kau mengumpat, Paduka Raja? Aku hanya menyatakan fakta. Jika kau tidak mau membiarkanku menyentuh selir kecil MU, maka aku tanya kau, bagaimana dengan mas kawinku? Jika itu mas kawin, pasti ada daftarnya. Kamu urus baik-baik. Berapapun akan Paduka Raja ganti untukmu. Apa omong kosong ini serius atau bohong? Malam ini sebelum jam 3 kamu bereskan untuk Paduka Raja. Kalau tidak lewat waktu, tidak menunggu. Li Jingchen. Ini adalah kesempatan yang kau berikan padaku. Ibu ini kalau tidak memeras kamu besar-besaran. Bawahan memberi hormat kepada permaisuri. Sedang malam begini kenapa datang? Aku kemari untuk memberikan daftar mas kawin kepada Paduka Raja. Trouble Song Jiang untuk mengumumkan satu suara. Paduka Raja sedang membicarakan hal penting dengan seseorang. Anda berikan saja barangnya kepada bawahan. Saya pasti akan memberikannya kepada Paduka Raja. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus ingat untuk memberitahu Paduka Raja. Dalam 3 hari aku ingin melihat barangnya, kalau tidak, aku akan terus mencari Guanlan. Baik, bawahan pasti akan memberikannya kepada Paduka Raja. Hem. Sudah malam begini masih menerima tamu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku ingin lihat siapa dia yang tidak bisa terkena cahaya. Dokter Jiang, kenapa dia di sini? Jika Dokter Jiang adalah orang dari Li Jingchen, maka apa yang dia katakan di istana hari itu kemungkinan besar tidak benar. Aneh. Mengapa Li Jingchen ingin membuat kaisar percaya bahwa hidupnya tidak lama lagi? Apakah mungkin orang yang menyuruh untuk membunuh Li Jingchen adalah kaisar?
kaki babi. Apa-apaan? Permaisuri Ibu Suri memerintahkan untuk mendidikmu dengan ketat. Belajar aturan dan etika seperti matahari naik tinggi. Kamu masih bermalas-malasan di tempat tidur ini adalah kesalahan besar. Maka dari itu hamba menabuh genderang untuk menghukummu. Baiklah, main begini ya. Lakukan sampai aku gila. Kalau begitu mati bersama jangan hidup. Permaisuri, apa yang kamu lakukan? Jangan dekat-dekat. Berani kau memukulku? Aduh, tolong ada orang. Putri gila, cepat panggil pangeran. Jangan mendekat, minggir. Gila. Saya sudah bilang bantal rotan ini bukan tidak berguna sama sekali. Ya Nancy, kamu gila apa? Bahkan nenek di sisi ratu ibu berani kamu pukul, apa kamu tidak punya aturan sedikit pun? Saya pukul dia, kenapa saya tidak membunuhnya? Itu sudah baik hati saya. Kalau ada orang saat kamu tidur nyenyak di telinga kamu berisik memukul gong, kamu bisa tahan. Nenek Chang, ratu ibu menyuruhmu untuk mengajari putri. Apakah menyuruhmu untuk menyiksanya? Ratu ibu bilang, Menyuruh hamba mengajari putri dengan ketat. mengajar dengan ketat adalah dengan memukul gong. Otak putri memang tidak bagus kamu pukul begini. Dia semakin tidak bagus kalau sampai rusak. Berapa kepala kamu yang bisa mengganti? Salah hamba yang tidak memikirkan dengan matang. Hamba pantas mati. Mohon pangeran tenang. Datang. Antarkan putri ke dapur untuk memasak otak babi. Untuk menguatkan otaknya. Putri, silakan. Otak babi, saya suka otak babi. Kamu yang otak babi. Menurut saya, cara mengajar nenek Chang terlalu keras. Putri tidak bisa menikmatinya. Datang. Ada. Antar nenek kembali ke istana. Ya, jalan. Pemilik asal berasal dari keluarga tinggi. Penampilan tidak bisa dicela. Kalau tidak terlahir bodoh, tidak akan mati diam-diam di tangan pasangan pengkhianat itu. Tenang. Dulu tidak ada yang melindungimu. Setelah ini, saya pasti akan melindungi diri sendiri dengan baik untukmu. Biar orang-orang yang mengganggumu mendapat hukuman yang pantas. Non. Hamba pikir tidak akan bertemu Nona lagi. Huayu anak keluarga. Dari kecil tumbuh bersama tuan asli. Mungkin sudah dijual oleh Guanlan. Yang lainnya terlihat familiar. Mereka juga adalah pelayan yang dibawa dari keluarga Ye. Karena setia melindungi tuan tidak mau mendengarkan Guanlan. Juga diusir dari istana dan lain-lain. Menurut ingatan seharusnya ada satu lagi di samping tuan asli. Pelayan besar yang ditinggalkan Ibu Huairo. Kenapa tidak ada di sini? Di mana Huairo? Bibi Feng memberi Nona makan nasi aking. Kakak Huairo bertengkar dengan mereka. Kemudian dibawa oleh selir Gu ke belakang bukit untuk dihukum. Semuanya bangun. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Yang bisa kita lakukan adalah membalas dendam untuknya. Nona. Nona, kamu tidak bodoh lagi. Bukan itu maksudku. Tenang, nonamu tidak bodoh. Yun Jiao. Kamu adalah orang yang diutus pangeran untuk melayaniku. Kedepannya akan bersama Huaiyu sebagai pelayan besar di sampingku. Aku bicara jujur. Aku tidak akan mentolerir pelayan yang melayani dua tuan, kamu mengerti? Ya, hamba akan mematuhi ajaran Nyonya. Baik, kamu bawa mereka. Semua mandi dan ganti baju, istirahat sehari. Besok baru melayani. Ya. Wah. Lapor Nyonya, ini semua adalah mahar yang disiapkan pangeran untukmu. Menurut daftar tidak kurang. Silakan Nyonya lihat. Wah. Lihat di sini. Nyonya lihat. Pangeran benar-benar menepati janji. Kalian angkat dua peti ini ke gudang pribadiku. Ya. Saya memberi salam pada Nyonya kakak.
Apakah ini mahar yang kakak siapkan untuk pangeran? Mahar bukankah pangeran bilang? Kakak yang bertanggung jawab untuk urusan pernikahan. Apakah ini pangeran? Ini mahar yang disiapkan untuk saya. Kamu mimpi kali ini semua punya saya. Bukan ini yang diberikan pangeran untukmu. Iya dia yang kasih terus kenapa? Karena ini diberikan oleh pangeran. Pasti ini mahar yang disiapkan untuk saya. Kakak jangan-jangan mau menguasai semuanya. Saya bilang kamu baru saja keluar dari lubang uang kamu serakah. Tapi jangan sembarangan menuduh saya bilang sekali lagi. Semua ini punya saya Pak Shan cepat pindahkan. Iya ayo cepat. Kakak meskipun status saya rendah. Tapi pangeran sudah berjanji pada saya, akan menikahi saya dengan upacara yang layak. Kakak bagaimana bisa mengambil mahar saya, dan memakannya sendiri? Saya bilang sekali lagi, semua itu adalah mas kawin saya. Bukan maharmu, dengar jelas. Dengar jelas keluar, keluar, keluar. Keluar. Ah, Aduh. Orang ini pura-pura jatuh. Saya tidak menyentuhmu. Ya Nancy, kamu gila apa? pangeran? Saya peringatkan kamu jangan terus-terusan menantang batas kesabaran saya. Kenapa kamu tidak tanya dulu sebab musababnya? Langsung menyalahkan saya. Pangeran tenang, ini bukan salah istri. Saya yang salah jika kakak benar-benar tidak bisa menerima saya. Mungkin lebih baik saya nabrak diri sendiri sampai mati. Jangan ya Nancy, lihat apa yang kamu lakukan. Apakah kamu harus memaksa semua wanita di sekitar saya mati baru puas? Cemburu juga ada batasnya. Jangan keterlaluan. Saya cemburu Li Jingchen. Kamu tidak hanya salah paham pada saya tapi juga pada penampilanmu sendiri. Ada kesalahpahaman yang dalam di hati saya. Kamu sebenarnya sangat jelek. Kakak akui kamu lumayan cantik. Tapi hati jelek itu benar-benar jelek, Omong kosongmu, saya juga tidak percaya. Segera minta maaf pada Pandi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Minta maaf? Jangan harap. Baik, kata-kataku pun bisa kau abaikan. Pengawal. Ya. Kurung sang permaisuri di kuil untuk merenung. Jangan beri dia makanan apapun. Kapan dia minta maaf baru dia bisa keluar. Baik. Jangan sentuh aku, cuma kuilkan. Aku bisa pergi sendiri. Kau tidak memberiku makan. Berharap aku akan menyerah dan minta maaf? Mimpi. Aku mau. Aku mau satu paha ayam goreng dan segelas cola. Li Xiong Wenjin. Sepertinya ini adalah altar orang tua Li Jingchen. Di bawahnya ada 7 altar lagi. Li Xichen, Li Jinghao, Li Xiwei, Li Xifan, Li Xifeng, Li Xiang, dan satu wanita. Lan Xinruo tidak heran semua bilang keluarga Li. Penuh dengan pahlawan, 6 kakak laki-laki Li Jingchen dan 1 kakak ipar semuanya gugur di medan perang. Altar, betapa tragisnya altar Feng, betapa tragisnya altar Sifan, betapa tragisnya altar Sifan. Tidak heran dia begitu kejam. Tahun ke-36 Zhao Li, tanggal 3 Desember. Raja Zhenbei Li Xiong dan permaisuri Zhenbei Wenjin kalah dan ditangkap. Keesokan harinya dipenggal dan kepalanya digantung di bendera suku Beiman. Tanggal 12 Desember suku, tanggal 12 Oktober mati saudara kedua tanggal putra mahkota Zhenbei Wan Xiang dan saudara kedua Li Xichen. Pergi menyerang suku Beiman, suku saudara kedua. Di tengah jalan disergap. Mati tertembus panah.
pasukan Li yang selalu menang. Bagaimana bisa tiba-tiba? Dan setiap pertempuran ini berhubungan dengan suku Beiman. Jelas keluarga Li dikhianati. Kerajaan Zhao Li ini juga tidak begitu tenang. Tuanku, kronologi kejadiannya. Begini, permaisuri tidak bersalah. Dan hamba melihat sendiri Nona Lin jatuh sendiri dari tangga permaisuri dari awal sampai akhir. Tidak menyentuhnya. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Hamba terlalu banyak bicara. Diam-diam kirimkan makanan. Jangan sampai dia tahu ini izinku. Baik, hamba patuh. Permaisuri hamba datang membawakan makanan. Li Jingqian, bukankah aku dilarang makan? Hamba datang diam-diam, cepat makan, jangan sampai sakit. Kamu datang untuk apa? Tentu saja karena merindukan kakak. Sengaja datang menjenguk. Pergi, jangan pagi-pagi. Mengganggu selera makanku. Kamu mau apa? Kakak jangan marah. Hanya ingin membantu kakak. Lagi pula tuanku bilang, kakak dilarang makan. Jadi, buang-buang makanan ya? Aku buang-buang makanan kenapa? Berani-beraninya kamu lapor ke tuanku. Lihat dia berpihak ke siapa. Terserah dia berpihak ke siapa. Yang penting aku sudah tidak tahan. Kamu harus makan habis. Kalau tidak hari ini kamu tidak bisa keluar dari sini. Aku ini selir tuanku. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Selir apapun aku tetap permaisuri. Kalau kamu tidak makan habis aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kamu begitu kasar, tuanku tidak akan membiarkanmu. Lalu bagaimana, mari kita tebak. Tuanku yang akan menghukumku duluan atau aku yang menghukummu duluan? Aku tidak takut padamu, tuanku sayang padaku. Kalau kamu berani menyakitiku, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Kemewahan yang dicuri dianggap sebagai milikmu ya. Selama aku masih menjadi permaisuri, kamu selamanya hanya selir kamu makan. Lepaskan aku, tolong. Kamu nggak ada habisnya ya? Wang Ye, Tentu ada habisnya asal kamu jaga baik-baik selirmu, jangan cari masalah. Wang Ye, kalau Anda datang lebih lambat sedikit, saya takut sudah tidak ada nyawa. Segera minta maaf pada Pandi. Dia yang mulai ribut, kenapa saya yang minta maaf? Baik-baik. Kamu yang memaksa saya. Pengawal. Ada. Permaisuri cemburu buta semena-mena menganiaya. Bawa dia keluar, hukum pukul 20 kali. Wang Ye ini bukan salah permaisuri. Saya yang nekat mengirim makanan untuk permaisuri. Kebetulan dilihat oleh Nona Lin. Lalu dia membuang semua makanan ke tanah. Permaisuri marah karena melihat makanan terbuang. Jadi bertengkar dengan Nona Lin. Pada dasarnya ini semua salah saya. Silakan hukum saya. Saya tanya kamu. Apa yang dia katakan benar? Wang Ye, saya hanya ingin mengingatkan kakak. Mengikuti perintah Anda. Tidak disangka dia begitu menghina saya. Anda harus membela saya. Kamu berani sekali. Belakangan ini utara kekeringan rakyat tidak panen. Kaisar sedang khawatir akan bencana kelaparan. Bagaimana kamu berani menyia-nyiakan makanan di saat seperti ini? Kalau hal ini tersebar, bagaimana Kaisar bisa dengan mudah membiarkan saya? Wang Ye. Saya tidak tahu hal ini. Mohon Wang Ye jangan marah. Diam, upacara selir. Tunda dulu. Kamu pulang dan merenung di kamar. Kalau ada lagi kejadian seperti ini, saya tidak akan memaafkanmu. Ya, saya tahu salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya kali ini sementara memaafkanmu. Kalau kamu berani lagi, saya tidak akan tolerir. Pria brengsek.
Kamu melakukan dengan baik. Terus awasi Nancy kalau ada perkembangan. Laporkan kapan saja pergi dulu. Saya mohon diri dulu. Mengapa pangeran menyuruh Yun Jiao mengirim makanan untuk permaisuri? Tetapi memberitahu hal ini kepada Nona Lin. Lin Pandi bukanlah orang yang baik. Ye Nancy juga tidak mudah ditaklukkan. Di antara mereka berdua, pasti akan terjadi konflik. Lalu pangeran memihak siapa? Saya tidak memihak siapa-siapa. Pangeran sengaja mengabaikan Nona Lin untuk memaksanya merayu pangeran. Anak muda yang bisa diajari. Tapi mengapa pangeran melakukan ini? Bahan dari benda ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebelumnya saya sudah bertanya pada Lin Pandi beberapa kali, tapi dia selalu menghindar dan tidak mau menjelaskan. Kalau begitu, saya akan membuatnya mengaku sendiri. Pangeran menunda upacara selir. Dengan begitu Nona Lin pasti akan panik. Untuk bisa menikahi pangeran dia pasti akan melunak. Benar sekali. Tambahkan orang untuk mengawasinya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Siap. Yun Jiao hari ini berkat kamu. Kalau tidak, bagaimanapun permaisuri mencoba menjelaskan, Li Jingchen tidak akan percaya. Permaisuri terlalu memuji hamba. Ini semua adalah kewajiban hamba. Kalau diganti dengan dayang lain, pasti tidak akan berani melanggar perintah Li Jingchen. Dia tidak ada hubungan apapun dengan saya. Mengapa dia mau mengambil risiko nyawa untuk mengirimkan makanan pada saya? Apakah orang ini setia? Harus diuji dulu baru tahu. Kamu setia pada permaisuri. Seharusnya permaisuri memberikan imbalan yang baik. Di sini ada sebuah tusuk konde emas dan gyo. Ini hadiah untukmu. Hamba mengucapkan terima kasih pada permaisuri. Tidak usah sungkan, cepat pakai dan lihat. Baik. Cantik membuat penampilanmu terlihat lebih mewah. Kedepannya kamu harus sering memakainya. Baik, hamba pasti akan menghargai hadiah yang diberikan permaisuri. Oh ya, hari ini Mama telah memasak semangkuk sup ikan segar. Anda pergi ambil semangkuk dan bawa ke pangeran. Budak ini segera pergi. Seperti yang diperkirakan Nona sebelum Yun Jiao masuk. Dia melepas tusuk konde, tapi mengapa ya? Di depan majikannya sendiri. Siapa yang berani memakai hadiah dari orang lain? Kalau begitu Yun Jiao mengirimkan makanan untuk Anda. Adalah perintah pangeran. Ternyata pangeran masih menyayangi Anda. Menyayangi Huai Yu. Anda masih terlalu naif pagi-pagi sekali. Yun Jiao baru saja mengirimkan makanan untuk saya, kemudian Lin Pandi langsung masuk. Anda tidak merasa semua ini terlalu kebetulan? Budak benar-benar tidak bisa menebak. Tidak bisa menebak, ya sudah. Anda hanya perlu tahu di masa depan. Selalu waspada terhadap Yun Jiao. Budak mengerti. Permaisuri yang baru datang dari istana sudah sampai. Sedang menunggu di halaman, apakah Anda mau menemuinya sekarang? Kenapa datang lagi satu? Sungguh tidak tahu apa yang dipikirkan Ibu Suri. Bagaimana kalau budak yang mengusirnya? Sudahlah. Orang itu diutus oleh Ibu Suri, mana mungkin Anda dan saya bisa dengan mudah mengusirnya. Daripada melakukan perlawanan yang sia-sia, buang-buang tenaga, lebih baik pasrah saja. Biarkan saja mengalir. Panggil orang itu masuk. Hamba memberi hormat kepada permaisuri. Silakan Mama, ceritakanlah. Tujuan kedatangan Anda kali ini? Menjawab permaisuri, hamba diperintahkan oleh Ibu Suri. Khusus datang untuk mengajarkan permaisuri tata krama dan adat istiadat. Oh, apakah Ibu Suri juga bilang kepada Anda untuk mengajariku dengan ketat? Dia menyuruh Anda memukul gong, memukul drum, atau menyuruh Anda mencambuku dengan rotan? Budak tidak berani, hanya mengajar seperti biasa.
Jika permaisuri tidak mau belajar, hamba juga tidak memaksa. Ternyata mama ini terlihat lebih bisa diandalkan daripada yang sebelumnya. Sudahlah, kalau bukan dia, akan ada orang lain yang datang untuk apa mencari masalah sendiri. Baiklah, Anda bisa mulai mengajar. Sebagai permaisuri melayani pangeran adalah urusan utama. Mari kita mulai dengan menyajikan hidangan untuk pangeran. Bukankah semuanya sudah diatur? Pelayan telah mengatur dan akan mencoba racun. Kemudian permaisuri akan menyesuaikan lagi. Pangeran punya tangan. Dia bisa mengambil sendiri apa yang dia mau. Tidak perlu saya melayani. Siapa bilang saya tidak perlu? Bukan karena kamu punya 2 selir. Mengapa mereka bisa bersantai sementara saya harus bekerja sendiri? Kamu masih berani bicara semua karena kamu. Satu terbaring tak sadarkan diri. Satu lagi sedang menghadap dinding merenung. Kamu bilang siapa yang bisa melayani saya? Kamu tidak ada yang melayani, kamu tidak bisa hidup. Kurang ajar. Permaisuri, perhatikan ucapan Anda. Jangan melanggar atasan. Baiklah, baiklah. Pejabat besar menindas yang kecil. Saat saya ada waktu, saya akan mencari lebih banyak selir untukmu. Pasti akan melayani Anda dengan nyaman. Jangan banyak bicara, ambil hidangan. Silakan makan, pangeran. Hanya satu sayuran. Apa masalahnya dengan sayuran ini? Saya rasa warna sayuran ini sangat cocok dengan warna kepala Anda, pangeran. Sangat serasi. Jika kamu mencari mati, saya bisa mengabulkannya. Sudah besar masih pilih-pilih makanan. Kamu makan atau tidak? Apa yang kamu lakukan? Permaisuri, pangeran belum makan. Anda tidak boleh makan dulu, ini melanggar aturan besar. Sudah cukup belum? Pangeran, Nona Lin meminta bertemu. Mengapa dia datang? Nona Lin bilang ada hal penting untuk diberitahukan kepada pangeran. Biarkan dia masuk. Baik. Saya menghadap pangeran, menghadap permaisuri. Saya menyuruhmu menghadap dinding merenung. Apa kamu sudah tahu salah? Saya sudah tahu salah. Ke depan tidak akan berani lagi. Apa yang kamu cari dari saya? Belakangan ini saya selalu tidak nafsu makan. Lihat daging langsung mual. Barusan cari tabib untuk periksa. Dia bilang, Dia bilang apa? Kamu hamil. ya hamba. Benar hamil. Malam itu yang tidur dengan Li Jingchen jelas aku. Bagaimana Lin Pan bisa hamil sejak dia masuk ke istana? Tidak pernah dengar Li Jingchen ke kamarnya. Aku terkena racun. Bagaimana mungkin bisa membuat orang hamil? Jangan-jangan wanita malam itu bukan Lin Pandi melainkan Ye Nancy. Ngapain lihat aku? Aku cuma merasa Wang Ye benar-benar tidak pilih-pilih, belum menikah, sudah melahap orang. Asik ngegosip malah ngomong yang sebenarnya. Apa maksud Wang Fei? Maksudku Wang Ye kuat seperti banteng, langsung kena. Hebat. Benarkah? Benar. Wang Ye hamba tidak punya nama dan status. Sudah hamil kalau sampai tersebar. Aku tidak bisa menghadapi orang tua dan gunjingan dunia ini. Kalau Wang Ye tidak mau melaksanakan upacara selir, Pandi lebih baik bunuh diri daripada menyusahkan Wang Ye. Berhenti. Wang Ye, Awal bulan depan tanggal 10 hari baik. Upacara selir ini serahkan pada Wang Fei. Kenapa aku berhutang pada kalian berdua? Kamu memang berhutang padaku. Aku yang urus ya, tapi kamu harus setuju satu syarat. Bilang. Kali ini dekorasi pernikahan kalian aku yang atur. Tidak boleh ada komentar kalau tidak, aku tidak mau. Baik, aku setuju. Wang Fei, baju apa ini? Cantik sih, cantik, tapi kenapa warnanya putih? Banyak kain yang kurang dada dan punggung. Tidak tertutup. Kalian berdua terlalu wangi banget. Ini namanya gaun pengantin. Orang barat kalau nikah pasti pakai ini. Kamu mau aku jadi wedding planner? Ya, aku harus belajar dong. Perkawinan lintas zaman ini pasti bakal bikin Li Jingchen dan Lin Pandi ingat seumur hidup. Gaun pengantin itu apa sih? Orang barat itu siapa? Ayo, aku sang putri akan merias pengantin ini sendiri. Lihat roknya cantik nggak? Putri, kalau Anda nggak mau terima aku, bilang aja nggak usah pakai baju duka. Buat ngejek aku. Seragam sekolah kamu kan nggak sekolah.
Pakai seragam sekolah buat apa, ini kan gaun pengantin. Rok buat nikah. Kalau nggak cantik, lihat yang ini. Swarovski kristals berkilauan. Gaun pengantin ini aku susah payah baru bisa dapetin. Putri, hari ini kan hari bahagia aku. Anda malah Anda. Aku akan cari pangeran. Cari pangeran buat apa? Pangeran, hari ini kan hari bahagia kita. Tapi Putri malah suruh aku pakai baju duka putih ini. Ini kan kayak ngeramal nasib buruk buat Anda. Tahu masih berani bawa ke depan aku. Pangeran, aku, Lin Pandi. Aku tanya sekali lagi. Malam itu di bukit yang nyelamatin aku. Benar nggak itu kamu? malam itu memang aku yang nyelamatin pangeran. Baik kayaknya kamu. Nggak kapok sampai dapat masalah Song Yao. Bawa orang itu ke sini. Ayo. Sujud. Lin Pandi orang ini. Kamu kenal nggak? Nggak kenal. Aku sama sekali nggak kenal orang ini. Dasar jalang malam itu di bukit. Waktu melayani aku kamu malah minta aku bawa kamu kabur. Apakah kamu lupa anak dalam perutmu? Jelas-jelas anakku. Bukan begitu pangeran. Jangan pernah percaya padanya, dia penuh kebohongan. Menuduh tanpa bukti, aku benar-benar tidak mengenalnya Baginda. Pergi berani sekali menipuku. Kamu memang sangat berani Song Yao. Ya. Bawa dia pergi hukum mati dengan tongkat. Ayo. Tidak, ini tidak adil Baginda. Ampun Baginda, saya benar-benar tidak mengenalnya. Ampun Baginda. Baginda, ada apa ini? Apakah pernikahan masih akan dilaksanakan? Tidak perlu mundur. Sekali mau sekali tidak. Membuat lelah saja benar-benar. Permaisuri sungguh cantik. Seperti bidadari turun ke bumi, gaun yang sangat indah. Saya baru pertama kali melihatnya. Cantik kan, lain kali saya buatkan untuk kalian berdua. Satu set untuk masing-masing. Saya menghadap Baginda. Baginda. Mengapa kau memandangiku seperti itu? Kau memakai pakaian apa yang aneh ini? Cepat lepas. Ini di dalam kamar, bukan di luar. Ini pun tidak boleh. Mengapa tidak memakai mantel? Sisa-sisa feodal. Apa yang kau katakan? Tidak ada, tidak tahu Baginda datang. Ada keperluan apa? Kalian berdua bawa dia ganti baju dulu. Ya? Kalian berdua mundur dulu. Ya? Ini untukmu. Apa ini Baginda? Mengapa tiba-tiba memberiku hadiah? Hari ini adalah tahun ketiga pernikahan kita. Sudah 3 tahun rupanya. Kualitasnya pasti sangat mahal. Tidak ada alasan memberi hadiah, pasti ada maksud tersembunyi. Mari kita lihat apa yang dia inginkan. Bros ini sangat cantik. Suka. Sangat berharga, tentu saja suka. Tapi, mengapa Baginda memberiku bros? Kita adalah suami istri sebagai suami. Memberikan beberapa tusuk konde saja, bukankah seharusnya begitu? Bukan yang mulia, hubungan kita belum sampai ke tahap itu kan? Kalau begitu sekarang kita sampai di mana? Kita saling menghormati. Ya Nancy, selama 3 tahun ini saya pergi dari ibu kota. Membuatmu menderita. Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Yang mulia, kenapa tiba-tiba bicara seperti ini? Saya masih merasa penampilanmu yang biasanya sombong lebih enak dilihat. Sebelumnya saya salah paham padamu, jadi saya memperlakukanmu seperti itu. Maaf.
Bukan yang mulia lebih baik bicara langsung. Kamu seperti ini saya agak tidak terbiasa. Benda ini milikmu kan? Bukan, mana mungkin milik saya. Bukan milik Lin Pandi itu. Saya sudah menyuruh Song Yao menyelidikinya. Malam itu di belakang gunung yang menyelamatkan saya. Bukan Lin Pandi tapi kamu. Jadi malam itu, kamu pada saya. Bukan, pasti bukan saya. Saya sudah tahu. Kamu menyangkal juga percuma. Saya salah, maaf ya. Saya juga tidak sengaja waktu itu karena Guanlan. Dia meracuni saya tidak punya pilihan. Jadi saya memanfaatkanmu. Tidak. Kenapa saya harus minta maaf? Kamu saya suami istri saya memanfaatkanmu sedikit. Bukankah itu wajar lagi pula? Itu selir kecilmu yang menyakiti saya. Kalau kamu mau marah, marahlah pada Guanlan. Saya juga tidak bilang mau marah padamu. Bukan datang untuk menuduh. Lalu kamu datang untuk apa? Ya Nancy, ada satu hal. Saya ingin minta bantuanmu. Apa? Bisakah kamu memberitahu saya cara membuat benda ini kalau ada ini? Puluhan ribu rakyat di perbatasan utara tidak akan lagi menderita akibat perang. Kamu hanya ingin membuat pistol untukmu. Ya bolehkah? Tolong aku mohon padamu. Sial, aku kira kamu akan melamarku. Ternyata malah begini. Apa aku tidak memiliki daya tarik sama sekali? Ye Nancy. Rakyat perbatasan utara hidup dalam kesengsaraan setiap hari. Orang-orang utara kuat dan tangguh. Meskipun aku berhasil mengusir mereka, tidak bisa sepenuhnya menghilangkan ancaman. Meskipun kali ini aku berhasil mengusir mereka dari perbatasan, tidak lama lagi mereka akan kembali. Tapi dengan senjata ini aku yakin, kita bisa menghancurkan orang-orang utara, dan membuat rakyat tidak lagi kehilangan tempat tinggal. Atau kehilangan keluarga. Berikan aku waktu. Dan aku masih punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa tentang keluargamu? Sebenarnya siapa yang membunuh mereka? Apakah masih banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Mengapa kamu menanyakan ini? Pada hari itu, aku melihat buku di belakang tablet leluhur di kuil. Jika kamu sudah melihatnya, kamu seharusnya tahu. Seluruh keluargaku tewas di medan perang. Mati untuk negara. Aku tidak percaya. Wangsa Zhenbei terkenal pemberani dan ahli perang. Bagaimana mungkin tiba-tiba semua tewas di medan perang? Lalu menurutmu bagaimana seharusnya? Aku tidak berani menebak sembarangan, tapi aku pernah mendengar sebuah pepatah. Pepatah apa? Raja memerintahkan menteri untuk mati. Menteri tidak punya pilihan selain mati. Kamu sangat pintar. Tapi tahu terlalu banyak. Tidak baik untukmu. Wangsa Zhenbei terlalu berjasa. Tidak hanya dicintai rakyat tapi juga menguasai sebagian besar pasukan Zhao Li. Jika ingin memberontak, sangat mudah. Apalagi yang kamu tahu apa yang kamu katakan. Kaisar takut pada istana Zhenbei. Jadi dia diam-diam mengirim orang untuk membunuhmu. Sampai memastikan kamu terkena racun mematikan. Dan hidupmu tidak akan lama lagi. Ternyata permaisuriku bukan hanya cantik saja. Bisa menebak sampai sejauh ini. Kecerdikannya melebihi orang biasa. Jadi aku sangat penasaran. Apakah kamu benar-benar keracunan? Bukankah kamu bisa pengobatan? Kerusakan pada jantungmu. Jadi kamu benar-benar keracunan. Kaisar Yongchang memang pencemburu. Sulit untuk menipunya. Jadi sejak awal, kamu sudah mempertaruhkan nyawamu demi balas dendam. Benar, istana Zhenbeiku. Lebih dari 100 nyawa. Tidak boleh mati sia-sia. Aku ingin keluarga Jing membayar dengan darah mereka. Tapi pernahkah kamu berpikir, jika kamu memberontak, istana Zhenbei yang setia akan dicap sebagai pengkhianat negara?
3 generasi keluarga Li yang setia, berjuang mati-matian untuk negara. Tapi akhirnya apa yang didapat? Nama tercatat dalam sejarah pun tak ada artinya. Bisakah itu menghidupkan kembali keluargaku? Lalu kamu mempertaruhkan nyawamu untuk membalas dendam mereka. Bisakah itu menghidupkan mereka kembali? Kamu adalah satu-satunya anak keluarga Li, kamu tidak boleh mati. Karena itu aku meminta bantuanmu. Untuk menyelesaikan wasiatku sebelum aku mati. Menghancurkan suku utara. Sehingga meskipun aku mati, rakyat perbatasan utara bisa hidup damai selamanya. Aku juga sangat ingin membantumu, tapi senjata ini sangat berbahaya. Jika jatuh ke tangan orang jahat, akibatnya tidak terbayangkan. Aku tahu kekhawatiranmu. Jadi aku tidak akan memaksamu. Wang Ye, selirgu sudah bangun. Apa kata tabib? Sudah mengirim orang untuk memanggil tabib. Hanya selir yang sedang sedih, menangis terus dan bilang tak mau hidup lagi. Mohon Anda datang melihatnya. Ben Yu akan segera menyusul. Baik, hamba pamit dulu. Ye Nancy temani aku pergi. Wang Ye, aku ada yang ingin dibicarakan. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau tahu, Sekarang situasi darurat aku ingin. Kau menemani aku bermain sandiwara. Wang Ye sangat bijaksana. Rela berkorban, Ye Nancy sangat mengagumi. Aku bersedia membantumu. Terima kasih Wang Fei. Kita suami istri tak perlu berterima kasih. Ayo detailnya. Kita bicara di jalan. Aku tak mau minum. Wang Ye tak percaya padaku lagi. Hidupku tak ada artinya lagi. Siapa bilang aku tak percaya? Ah, Wang Ye, Kenapa tidak minum obat? Wang Ye selir pikir. Tak akan bertemu Anda lagi. Lan hari itu salahku terlalu terburu-buru. Salah paham padamu. Wang Ye, Anda pergi selama 3 tahun. Selir mengurus istana besar ini dengan susah payah. Setiap hari merindukan kepulangan Anda. Tapi Anda memaksa selir bunuh diri dengan menabrak tembok. Salahku semua. Lan membuatmu menderita. Dia datang untuk apa? Selir tak ingin bertemu dengannya. Wang Ye suruh dia pergi. Baik. Pergi saja, kira aku mau datang. Berhenti. Dia yang menyuruhku pergi. Datang sini. Marah-marah apa? Sujud. Kenapa harus sujud? Karena aku suamimu. Aku tak mau sujud. Kau memfitnah Lan hampir membuatnya bunuh diri. Kau disuruh sujud minta maaf masih belum sadar. Sungguh tak bisa ditolong. Aku tak memfitnahnya. Hari itu aku benar-benar melihat dia dengan seorang pria. Yang mulia, kepala saya sangat sakit. Lan Kepala sangat sakit. Lan apa kau baik-baik saja? Cepat panggil orang. Panggil tabib istana cepat. Yang mulia, Lan sejak kecil aku sudah mengenalmu. Selalu setia padamu tanpa ragu, tapi sekarang tiba-tiba dituduh oleh permaisuri. Mengkhianati suamiku begitu mempermalukan. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Song Yao. Ada. Masukkan Ye Nancy ke dalam pavilion Yao Guang untukku. Tanpa izinku. Jangan biarkan siapapun melepaskannya. Li Jingqian, kau tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Pantas saja kau ditipu guanan wanita murahan. Tutup mulutnya. Jangan buat yang mulia marah. Ayo pergi. Yang mulia, setelah 3 tahun berpisah, kau masih memperlakukanku dengan baik seperti ini. Terima kasih Yang Mulia karena telah mempercayaiku. Lan pangeran ini belum gila hingga mempercayai seorang bodoh. Aku dan dia hanya berpura-pura di depan kaisar. Hanya sandiwara belaka dalam hati pangeran ini. Orang yang paling penting tetap kau. Permaisuri Ibu Suri sedang sakit. Memerintahkan Permaisuri Sao untuk masuk istana. Bukankah Yang Mulia bilang bahwa selain dia, tidak ada yang boleh melepaskanku? Tentu saja titah Ibu Suri lebih penting. Hem, panggil Huayu masuk. Persiapkan pakaian untukku, tunggu sampai aku berganti. Ya. Untuk kali ini masuk istana ada beberapa hal yang harus kuwariskan padamu. Permaisuri, ada hal penting apa? Apakah kunjunganmu ke istana kali ini akan berbahaya? Tenanglah, tidak akan ada masalah. Namun hal yang aku percayakan padamu
Harus sangat berhati-hati jangan sampai salah. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu padaku. Istri hamba memberi hormat kepada Ibu Suri. Semoga Ibu Suri mendapatkan kedamaian dan kesehatan. Bangkit, datanglah mendekat kepadaku. Ya Ibu Suri. Ibu Suri mendengar bahwa tubuhmu tidak sehat. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Sudah biasa, tidak apa-apa. Hanya saja kurang teman bicara. Kamu ini anak yang ceria. Tidak ada niat jahat, saya suka. Mari masuk istana, temani saya ngobrol. Permaisuri, batuk ini bukan masalah kecil. Kalau parah, bisa berkembang jadi asma. Bagaimana kalau saya buatkan resep untuk memulihkan kesehatanmu? Kamu bisa buat resep. Waktu itu pingsan di jalan, bukankah saya yang menyembuhkannya? Itu cuma kebetulan. Baiklah, kesehatan saya baik-baik saja. Saya hanya ingin bertanya. Katanya ada masalah di istana. Kamu ini benar-benar tahu segalanya. Li Jingchen, dia. Dia mengganggu saya. Apa yang terjadi? Jingchen mengganggumu. Ceritakan pada saya. Dia tidak pernah baik padaku. Dia memarahiku karena wanita lain. Dia juga membatasi gerakku. Dia memperlakukanmu seperti itu. Tapi saya dengar. Sebelumnya dia menghukum mati selir yang belum masuk istana. Permaisuri. Begini ceritanya. Lin Pandi itu dia berselingkuh dengan pria lain. Dia bahkan hamil anak orang lain. Itu sebabnya dia dihukum mati. Menurut saya sudah banyak selir yang berselingkuh. Mengapa harus menghilangkan nyawa gadis itu? Perkataanmu tidak pantas. Permaisuri, saya hanya memberitahumu. Saya dengar selirgu bersama pria lain di tempat tidur. Ye Nancy, tidak ada bukti menuduh selir seperti itu. Bisa dihukum. Saya tidak akan bicara lagi, Permaisuri. Lebih baik saya periksa denyut nadimu. Periksalah. Saya tidak tahu kalau Yang Mulia Pangeran Mahkota datang. Jangan terlalu formal, Nyonya. Saya hanya kebetulan lewat. Silakan Yang Mulia duduk. Saya pamit dulu. Tunggu dulu, Nyonya. Saya ada yang ingin dibicarakan denganmu. Silakan Yang Mulia bicara. Silakan duduk. Yang Mulia bisa langsung bicara. Ada satu hal yang membuat saya penasaran. Bisakah Nyonya menjelaskannya untuk saya? Apa itu? Saya dengar Nyonya sejak lahir kurang waras. Kenapa tiba-tiba bisa seperti orang normal? Bahkan menguasai ilmu pengobatan. Ini sungguh sulit dipercaya. Ilmu pengobatan itu saya pelajari dari buku. Soal kurang waras yang Yang Mulia bilang, itu berkat seorang dewa yang menuntun saya dalam mimpi. Saya mendapat pencerahan dari dewa itu. Setelah bangun saya pun sembuh. Menurut Yang Mulia ini ajaib atau tidak? Kamu pikir saya akan percaya omong kosongmu? Percaya atau tidak, itu terserah Yang Mulia. Yang jelas dunia ini luas. Segala hal yang aneh bisa terjadi. Bagaimana Yang Mulia bisa yakin kalau yang saya katakan tidak benar? Saya butuh penjelasan yang masuk akal. Saya rasa tidak wajib menjelaskan pada Yang Mulia. Permaisuri, ibu akan bangun dari tidur siang. Saya pamit dulu. Nyonya sudah 10 hari di istana, tapi Pangeran Senbei tidak peduli sama sekali sepertinya. Hatinya masih belum ada kamu. Ini tidak perlu membuat Yang Mulia khawatir. Saya akan kembali ke istana Qining dulu. Wanita ini tidak boleh dibiarkan. Hormat pada kaisar, hormat pada permaisuri ibu. Berdirilah hari ini, saya mengadakan pesta. Tidak ada orang luar, tidak perlu terlalu formal. Cepat duduk. Terima kasih, Kaisar. Selirgu terlihat segar. Wajahnya seperti bunga persi. Sepertinya 2 minggu ini pasti mendapat perhatian dan kasih sayang. Mana bisa dibandingkan dengan selir Wang yang bisa setiap hari menemani permaisuri, menikmati hidup yang nyaman sedangkan aku dalam kondisi sakit-sakitan. Harus merawat pangeran. Meski hanya sebagai selir sampingan, tapi sudah membantu kakak ipar mengurus banyak urusan. Sungguh tak ada waktu untuk bersantai. Apa yang kau banggakan?
Tanpamu apa aku akan dihukum dengan larangan keluar dari istana? Baiklah, baiklah. Pada jamuan hari ini jangan bicarakan hal itu. Permaisuri benar sekali ya Nancy. Pangeran tahu kau masih dendam soal hukuman larangan kemarin. Tapi hari ini adalah pesta istana. Di hadapan kaisar dan permaisuri. Kau harus bisa menahan diri. Kau hanya bisa menyalahkanku. Jelas-jelas dia duluan yang berbicara kasar. Pangeran tidak mendengar sedikit pun bahwa Lan'er telah bersikap kurang ajar padamu. Lagi pula semua yang dikatakannya adalah fakta sebagai selir uang. Berapa hari kau benar-benar mengurus rumah tangga pangeran? Setiap hari berlarian seenaknya tidak sopan dan tidak tahu aturan. Masih juga menuduh Lan'er aku hukummu dengan larangan keluar untuk refleksi diri. Tapi kau sama sekali tidak menyesal. Apa maksud ucapan pangeran ini? Jangan-jangan pangeran ingin menceraikanku dan memberikan posisi selir uang kepada Guanlan. Sudah cukup. Cepat duduk di depan kaisar dan permaisuri, bagaimana bisa kau bersikap begitu tidak sopan? Yang mulia kaisar, yang mulia permaisuri, Anda semua melihatnya. Hati Li Jingchen sama sekali tidak memikirkanku. Biasanya kau acuh tak acuh padaku, mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi ketika ada masalah kau selalu memihak Guanlan. Aku ini seorang putri sah dari keluarga Ye yang terhormat. Namun kehidupanku di kediaman pangeran lebih buruk daripada para pelayan yang mulia. Lihatlah bagaimana aku selalu merawat permaisuri. Meskipun tidak ada jasa besar, setidaknya ada usaha. Mohon izinkan aku bercerai dari Li Jingchen dan mengakhiri pernikahan ini. Jangan bicara sembarangan. Yang mulia hamba tak pernah memihak Lan'er. Hanyalah Yenansi ini terlalu keras kepala. Ibu Suri, lihatlah sendiri. Pejabat yang adil pun sulit memutuskan urusan rumah tangga. Urusan antara suami istri ini. Kita tak pantas ikut campur. Hanya ya Nancy. Sifatmu juga harus lebih tertutup. Lihat Anlan lembut dan pengertian. Jauh lebih berpendidikan darimu. Paduka Ratu, bahkan kau tidak memihak padaku. Menangis terus begini sangat tidak pantas. Cepatlah pergi rapihkan dirimu lalu kembali lagi. Baik. Wang Fei, kau seharusnya tidak perlu marah. Bagaimanapun aku dan Wang Ye bisa dibilang sudah tumbuh bersama di hatinya. Kedudukanku pasti lebih tinggi daripada dirimu. Kau akan terbiasa dengan ini perlahan-lahan. Guanlan, jangan terlalu sombong. Suatu hari nanti aku pasti akan menemukan bukti kalau kau selingkuh. Benarkah? Sepertinya kau takkan bisa menemukannya. Kalau bukan karena Li Jingchen yang bodoh itu, yang tidak percaya apa yang kukatakan, apakah kau pikir kau masih bisa berdiri di sini bicara denganku? Tapi Wang Ye hanya percaya padaku. Apa yang bisa kau lakukan? Jika tak ingin orang lain tahu kecuali kau sendiri menghentikannya, suatu hari nanti Li Jingchen akan tahu siapa yang benar-benar mencintainya, sedangkan kau hanyalah wanita murahan yang tidak setia. Kau akan menunggu sampai tua tanpa hasil. Bukan aku. Kakak apa yang kau lakukan? Aku hanya berniat menghibur adikmu. Kenapa kau memukul orang lain? Rencana macam apa ini? Terlalu klise. Yenansi, apa yang kau lakukan? Aku Ini istana, kau tidak bisa bertindak sembarangan. percaya atau tidak, aku benar-benar tidak memukulnya. Mataku sendiri melihatnya masih berani berbohong. Kau sudah gila. Penjaga. Ada. Sikap Wang Fei terlalu arogan, segera kurung dia. lepaskan aku, lepaskan aku. Lan'er, apa kau baik-baik saja? Semua salahku karena kurang berhati-hati membuatmu menderita. Wang Ye, jangan khawatir, hamba baik-baik saja. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Wang Fei, pelajaran ini. Hukuman Wang Ye untukmu adalah berlutut di depan altar leluhur. Renungkan perbuatanmu. Kapan kau bersujud minta maaf? Saat itulah kau akan dibebaskan. Saya yang berlutut untuk Anda tidak ada gunanya. Saya tidak salah, saya tidak akan mengaku salah. Paling-paling biarkan saya tinggal di sini selamanya. Wang Ye juga bilang kapan Anda mengaku salah. Baru akan dikirimkan makanan untuk Anda. Langsung saja bilang ingin membiarkan saya mati kelaparan, pergi sana. Sekarang juga pergi. Baik, hamba mohon diri. Wang Fei harap Anda baik-baik sendiri. Li Jingchen bilang barangnya ada di sini. Ketemu. Non, hamba sudah kembali.
kunci yang saya suruh kamu cari sudah ketemu. Sesuai perintah Non di bawah pohon besar di belakang rumah keluarga Ye. Ketemu setelah menggali. Tidak ada yang melihat. Tidak, keluarga Ye malah mengira saya datang untuk meminta bantuan untuk Non semua menghindar. Bagus, selanjutnya. Ada tugas yang lebih penting untuk saya berikan padamu. Non silakan perintahkan. Kali ini Li Jingchen pergi ke istana. Itu adalah perjamuan Hongmen. Dia sengaja membiarkan saya melarikan diri. Untuk kembali lebih awal dan bersiap-siap, kunci ini adalah peninggalan ibu saya bisa membuka gudang harta terbesar di Shenglong Qianzhuang. Dengan uang ini, pasukan Zhenbei akan memiliki cukup dana untuk melawan suku utara. Ambil kunci ini dan Hufu ini. Berikan pada seseorang. Non, hamba ini orang kecil. Mengapa tidak langsung diberikan pada Song Daren? Song Yao. Dia adalah pengawal pribadi Li Jingchen. Banyak mata-mata di sekitarnya memberikannya padanya. Bukanlah strategi yang aman. Lalu Non suruh hamba berikan pada siapa? Baik, hamba akan segera melakukannya. Hati-hati dalam segala hal. Lapor. Paduka, ada kabar darurat dari perbatasan utara. Pemimpin suku utara menyerang diam-diam di malam hari. Telah memimpin pasukan menyerbu Qian Higuan, membakar, membunuh, dan merampok. Melakukan segala kejahatan brengsek. Orang-orang kafir terkutuk itu baru saja menyerahkan surat menyerah. Langsung berbalik tidak mengakui. Paduka, hamba mohon izin untuk segera memimpin pasukan ke perbatasan utara kali ini. Akan menghabisi mereka semua. Tidak bisa Anda terkena racun dingin. Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda mengambil risiko lagi? Pulang ke utara untuk menghadapi musuh kali ini. Kamu tinggal di ibu kota dan beristirahat dengan baik. Aku akan mengirim orang lain untuk pergi. Kaisar. Hamba patuh pada perintah. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk melihat betapa menyedihkannya kekalahanmu. Bosan. Kamu kenapa selalu melawanku? Tidak lebih baik menjadi putri bodohmu yang patuh? Aku sekarang malas bergerak. Lebih baik kamu cepat pergi, kalau tidak, kamu yang akan menanggung akibatnya. Ye Nancy, kalau kamu mau patuh padaku di masa depan, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Apa maksudmu? Orang yang bijak adalah yang tahu situasi. Kalau kamu mau tunduk padaku, di masa depan tidak ada yang berani mengganggumu di istana. Kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Sayangnya aku ini keras kepala. Aku ingin melihat kamu bisa apa terhadapku. Dasar perempuan tak tahu diri. Kamu yang meminta ini. Panggil orang. Tahan dia untukku ya. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Guanlan, tadi aku suruh kamu pergi. Sekarang tidak ada kesempatan untuk mundur. Jangan mendekat. Kamu kan sangat sombong, bagaimana? Mau tidak ramah padaku? Berani memukulku, pangeran tidak akan membiarkanmu. Kamu mengingatkanku. Malam masih panjang, kita harus bermain perlahan. Jangan sampai orang lain datang merusak kesenangan kita. Kamu dan Li Jingchen kan teman sejak kecil. Jadi kamu pasti kenal keluarganya juga kan? Kalau kamu mau memintaku untuk membiarkanmu, lebih baik minta mereka melindungimu. Sampai pingsan karena takut. Psikisnya lemah, masih mau jadi antagonis. Tidak seru. Kakak Li Jingchen, paman bibi, ayah ibu. Ada juga tante-tante dan paman-paman. Wanita inilah yang menaruh tanduk hijau di kepala putra kalian. Kalau suatu hari dia mati, jangan pernah melepaskannya dengan mudah. Wang Ye, Wang Fei sedang
Mengadu di depan tablet leluhur. Guanlan kali ini mungkin takut mati sampai tidak berani mati. Mengawasi setiap gerak-gerik Guanlan diam-diam. Ada situasi apapun laporkan padaku segera. Ya bagaimana dengan Wang Fei? Dia tahu apa yang harus dilakukan. Asal ada orang yang bisa melindungi keselamatannya. Bawahan sudah mengirim satu tim pengawal rahasia. Setiap saat bertanggung jawab atas keselamatan Wang Fei. Satu tim bawahan sedang berpikir. Di dalam istana, mungkin tidak perlu banyak orang untuk melindungi. Kalau hamba pergi dari ibu kota orang-orang ini, menurutmu mereka akan melepaskannya? Bawahan kurang pertimbangan tapi Wang Ye. Kaisar akan membiarkan Anda pergi dari ibu kota. Seluruh pejabat istana, hamba tidak percaya ada yang punya kemampuan ini. Mengusir suku utara hamba akan memimpin pasukan berperang. Soal waktu saja. Bawahan akan segera mengurusnya mengirim satu tim pengawal rahasia lagi. Untuk melindungi keselamatan Wang Fei. Wang Ye hamba jamin dengan kepribadian hari itu. Hamba benar-benar melihat Guanlan bersama pria lain. Tapi pria itu memakai topeng, hamba tidak melihat jelas siapa sebenarnya. Hamba sudah tahu sejak lama. Bagaimana Anda tahu? Hamba meski sudah meninggalkan ibu kota selama 3 tahun, tapi ini tetap istana Zhenbei. Tidak ada yang bisa sembunyi-sembunyi, berkencan di wilayah hamba. Anda bisa menahannya selama 3 tahun. Dia bukanlah selingkuh, dia hanya bidak yang ditempatkan di samping hamba. Tapi, bukankah kalian sahabat sejak kecil? Waktu kecil Kaisar waspada pada ayah dan ibu hamba. Menahan hamba sebagai sandera di ibu kota. Tahun-tahun itu tidak mudah. Guanlan selalu bisa menolong hamba saat hamba dibuli. Awalnya hamba sangat berterima kasih, tapi setelah beberapa kali terasa terlalu kebetulan. Kemudian hamba perlahan tahu mereka semua satu tim. Hanya untuk mendapatkan kepercayaan hamba saja. Sejak awal sudah merencanakan strategi besar ini. Sekarang ini perang di perbatasan utara sedang berkecamuk. Kaisar sudah mengirim jenderal besar penjaga negara untuk menumpasnya. Dia memang punya kemampuan, tapi perbatasan utara. Lingkungan geografisnya rumit, ditambah lagi orang-orang utara sangat licik dan tangguh dalam berperang, kecuali seperti saya, yang mengerti medan perbatasan utara. Kalau tidak, dia pasti mati. Jadi, Kaisar akhirnya akan memerintahkanmu untuk berperang. Benar, tapi kali ini dia mungkin tidak akan membiarkan saya kembali hidup. Jadi saya ingin meminta bantuanmu. Baik, saya akan membantumu. Tapi saya hanya bisa memberimu sebagian senjata dan obat. Bagaimana menggunakannya akan saya tuliskan. Apakah bisa kembali hidup? Tergantung kemampuanmu, Wang Ye. Terima kasih, Ye Nancy. Tidak perlu berterima kasih, begitu kamu pergi. Pastinya istana Wang Ye tidak akan aman. Benar. Guanlan terus mencari cara untuk menemukan tanda komando pasukan utara. Setelah berita kematian saya sampai di ibu kota, Kaisar pasti akan menuduh saya memberontak dan mengirim Jing Haon untuk menyita istana Wang Ye. Jadi saya ingin memintamu untuk menyimpan tanda komando itu. Serahkan padaku. Benar, tidak peduli kamu menyimpannya di mana. Ingat, pastikan menyerahkannya pada orang kepercayaan. Baik. Omong-omong, Wang Ye, tentang racun hatimu. Saya punya cara untuk menyembuhkannya kalau kamu percaya padaku. Malam ini datanglah ke kamarku. Baik. Ternyata selirgu sepertinya. Sifatmu yang tidak pernah belajar dari kesalahan tidak berubah. Ye Nancy, meskipun kamu sangat hebat, Wang Ye sudah meninggalkan ibu kota menuju perbatasan utara tadi malam. Mulai sekarang istana Wang Ye akan saya yang pegang. Seseorang ikat dia. Kamu kan sangat sombong, kenapa tidak melawan? Atau kamu tahu melawan hanya akan membuatmu mati lebih buruk? Saya pikir kamu punya kemampuan apa? Hanya satu tamparan kalau kamu benar-benar hebat. Bunuh saja saya. Ingin mati tidak semudah itu. Bawa dia pergi. Kamu ini siapa sebenarnya? Jangan penasaran siapa aku. Kalau mau selamat, jawab pertanyaanku. Apa yang aku tanya kamu jawab. Tanya saja apa yang mau kamu tanya. Waktu Li Jingchen pergi, apa dia kasih sesuatu yang penting ke kamu? Sejak aku dikurung di kuil leluhur, aku gak pernah ketemu dia lagi. Mana mungkin dia kasih apa-apa, sesuatu yang penting. Lebih baik kamu jujur. Kalau tidak kamu bakal susah.
Aku rasa kamu gak mau menderita. Benar kan? Kenapa aku gak jujur kalau kamu gak percaya? Tanya saja ke Guanlan, aku sebulan ini cuma di kuil leluhur dikurung lagi pula. Siapa yang gak tahu Li Jingchen dia lebih sayang selir daripada istri. Kalau ada sesuatu yang penting, dia pasti kasih ke Guanlan, gak mungkin ke aku. Jangan pikir aku gak tahu kalian berdua sedang main apa di permukaan. Li Jingchen lebih sayang Guanlan. Tapi hukuman buat kamu cuma dikurung. Dia cuma melindungi, kamu gak mau ketahuan kelemahannya. Aku kelemahannya. Aku gak ngerti apa yang kamu omongin. Jangan pura-pura bodoh kalau tidak. Jangan salahkan aku. Kamu mau aku ngomong apa? Banyak barang kamu maksud yang mana? Baik kalau kamu terang-terangan. Aku kasih tahu. Segera keluarkan tanda komando pasukan Zhenbei. Itu aja kenapa gak bilang dari tadi? Kamu tahu di mana? Gak tahu. Kamu mau aku? Aku mana bohong kamu. Aku beneran gak tahu barang penting kayak gitu. Li Jingchen pasti bawa sama dia. Masa kasih ke aku cuma seorang wanita? Dia itu Raja Zhenbei. Walaupun gak ada tanda komando, bisa gerakin pasukan Zhenbei jadi. Dia gak bakal bawa sama dia. Pasti disembunyikan di tempat lain. Tentang tempat persembunyiannya, kamu pasti tahu. Saya benar-benar tidak tahu kalau tidak. Kamu tanya saja ke Guanlan. Mereka berdua sahabat sejak kecil, hubungan mereka lebih dekat daripada aku dan Li Jingchen. Jangan banyak bicara. Sepertinya kamu tidak akan jujur sampai melihat peti mati. Kalau begitu, kamu tunggu saja masuk ke dalam penjara bawah tanah. Dan jujur saja melihat cambuk ini. Sepertinya Yang Mulia Pangeran tidak punya banyak kesabaran ya. Kalau kamu mau melepas topengmu dan jujur padaku, mungkin aku akan memberitahumu. Bagaimana kamu tahu? Selain Kaisar, orang kedua di dunia ini yang ingin mendapatkan Hufu hanya Yang Mulia Pangeran. Kalau begitu orang di hadapanku, bukan Kaisar pasti Yang Mulia Pangeran. Hah, kalau begitu, segera serahkan Hufu. Tidak bisa. Aku sudah melihat wajah Yang Mulia Pangeran. Secara logika, aku harus mati, tapi selama di dunia ini selain Li Jingchen, hanya aku yang tahu di mana Hufu. Aku masih bisa hidup, ini adalah jaminan hidupku. Kamu mau apa? Aku ini orang yang lebih mudah dibujuk daripada dipaksa. Kalau kamu mau tahu di mana Hufu, lihat saja. Apakah aku hidup nyaman atau tidak, bagaimanapun semua orang akan mati, kenapa tidak membuat diri sendiri nyaman sebelum mati? Kamu setuju kan? Kamu ini sepertinya bisa melihat hidup mati dengan santai. Hidup mati ada takdirnya, kayak miskin di tangan langit. Aku tidak memaksakan. Tapi, kalau Yang Mulia ingin membunuhku, ya sudah, bunuh saja. Tapi sayang Hufu tidak akan pernah terlihat lagi. Baik. Aku bisa membuatmu hidup nyaman. Tapi kesabaranku hanya 3 hari. Tenang, dalam 3 hari aku pasti akan memberitahumu di mana Hufu. 3 hari sudah habis. Anda harus memberikan tanda harimau kepada saya sekarang. Yang Mulia, jangan terburu-buru, saya masih di sini. Tidak mungkin saya kabur, tunggu saya selesai makan bubur dulu. Yenansi, jangan main-main dengan saya. Kalau tidak Anda akan menyesal. Tenang saja, pasti akan saya berikan. Baiklah. Enak. Di mana tanda harimau? Di mana tanda harimau? Sudah saya bilang akan saya berikan, pasti akan saya berikan. Kenapa terburu-buru? Ternyata ada di Anda. Kalau tidak, menurut Anda di mana lagi saya akan menyimpannya? Sudah tahu ada di dia. Langsung saja suruh orang menggeledahnya. Mengapa harus menunggu 3 hari lagi? Sial-sial. Gadis sialan ini, kemarilah. Jaga baik-baik istri Pangeran Zhenbei ini. Ya. Jangan buru-buru, saya akan mati. Bisakah Anda membiarkan saya melihat dunia ini untuk terakhir kali sekilas saja? Sudah lihat? Mari kita pergi. Pistol.
Sebelum mati apa lagi yang Anda inginkan? Yang Mulia Putra Mahkota sudah memperkirakan Anda akan melawan. Khusus menyuruh kami untuk menghabisi Anda, Nyonya. Menyerahlah dengan baik-baik. Sepertinya ada banyak orang. Dari mana mereka muncul? Wah, bagus sekali. Masih ada orang lagi. Nyonya, kami dikirim oleh pangeran untuk melindungi Anda secara diam-diam. Apa buktinya? Ini adalah tanda pangeran. Kenapa kalian datang terlambat? Bukan kami yang terlambat tapi Anda. Menanganinya terlalu cepat. Kejadian kecil, jangan panik. Ayo pergi. Kemana? Kembali ke istana, habisi Guanlan dulu. Lalu bergabung dengan pasukan Zhenbei. Ayo. Tuan, kabarnya Yang Mulia Putra Mahkota sudah mendapatkan tanda harimau. Hari ini bisa memerintahkan pasukan Zhenbei untuk menyerang istana. Kaisar tua itu akhirnya akan turun tahta. Kakak Haon sudah menjadi putra mahkota selama 10 tahun. Orang tua sialan ini, kalau dia mengerti sedikit seharusnya sudah turun tahta. Pergi menikmati masa tua. Mau memaksa kakak Haon untuk melakukan kudeta. Kamu bilang dia pantas mendapatkannya kan? Kenapa kamu di sini, kakak pangeran? Bukannya aku sudah mengirim orang untuk membunuhmu? Dia siapa sih? Bisa-bisanya mau membunuhku. Tahu kenapa aku baru mau memberikannya 3 hari kemudian? Baru mau memberinya 3 hari kemudian. Kenapa? Karena 3 hari kemudian adalah hari kembalinya Li Jingchen ke ibu kota. Sepertinya sekarang dia sudah di gerbang kota kan? Tidak mungkin dia pergi jauh ke utara. Bagaimana bisa cepat kembali? Siapa bilang dia pergi ke utara? Dia hanya pergi ke kota sebelah untuk memobilisasi pasukan Zhenbei yang ditempatkan di sana. Kamu? Ikat mereka berdua untukku. Lemparkan ke penjara bawah tanah kemudian tangani bersama Jing Haon. Ya, Lepaskan aku. pergi. Permaisuri. Dokter Jiang, sebelumnya aku sudah meminta pelayan untuk menyimpan tanda harimau dan kunci gudang pada Anda adakan. Di sini. Tapi aku dengar Permaisuri sudah memberikan tanda harimau kepada Pangeran Mahkota dan dia sudah memobilisasi pasukan Zhenbei di luar ibu kota menyerbu istana. Yang dia punya itu palsu. Sekarang aku akan memberikan yang asli kepada Li Jingchen. Permaisuri tidak usah sungkan, hati-hati di jalan. Pangeran Permaisuri sudah datang. Ye Nancy, di mana dia? Pangeran. Tanda harimau yang Anda titipkan padaku ada di sini. Di dalamnya juga ada kunci gudang peraku. Sebagai sumbangan kecilku untuk pasukan Zhenbei mengumpulkan sedikit dana militer. Ye Nancy. Terima kasih. Pangeran, aku Membuatmu menderita. Tunggu aku di sini sampai aku kembali. baik, aku akan menunggumu kembali. Li Jingchen. Semoga keinginanmu terkabul. Sampai jumpa. Dokter Ye, kemarin terima kasih banyak ya. Anak saya baru saja sembuh dari demam. Ini telurnya. Anda simpan saja untuk dimakan kalau kurang masih ada. Tidak perlu, anak sedang dalam masa pertumbuhan. Anda bawa pulang saja. Oh iya? Hari ini ada orang dari luar kota menanyakan tentang Anda. Siapa? Saya. Anda, bagaimana Anda bisa menemukan saya di sini? Sekarang saya harus memanggil Anda Kaisar. Anda lepaskan dulu saya. Ye Nancy. Mengapa Anda menipu saya? Anda jelas-jelas berjanji akan menunggu saya. Maaf. Saya benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk tetap berada di samping Anda. Kita adalah suami istri. Kita sudah melalui hidup dan mati bersama, apakah itu masih kurang? Tidak cukup. Saya tidak mau berbagi suami dengan wanita lain. Dan di antara kita,
Tidak ada ikatan suami istri. Anda juga tidak pernah bilang bahwa Anda menyukai saya. Ya Nancy, apa yang harus saya lakukan? Agar Anda mengerti perasaan saya tidak akan membiarkan Anda berbagi dengan siapapun. Satu suami seumur hidup. Saya bersedia bersama Anda sehidup semati. Dunia ini. Saya juga bersedia berbagi dengan Anda. Anda benar-benar menyukai saya. Saya menyukai Anda. Jika saya mengkhianati Anda, biarkan saya tidak bisa. Jangan ngomong sembarangan. Saya percaya Anda.